Selamat siang God Lovers, bertemu lagi dengan saya Apose Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Narasumber kita siang ini adalah seorang yang pasti tidak asing di mata God Lovers semua. Dia adalah seorang penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Beberapa waktu sebelumnya pernah juga menjadi narasumber di Diaspora TV. Bagi yang belum menonton videonya bisa mengklik tautan di atas ini. Dan hamba Tuhan asal Aceh ini terkenal tak ada capainya. Dia terus keliling dan keliling. Buat apa? Tentu menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Melebarkan kerajaan Allah di bumi tentunya. Kemana saja beliau menginjil? Apa saja pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita? Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang hambanya. Ya, Bapak selamat Aliudin. siang. Apa kabar, God Pak? lover semua. Kabar baik, ya, semua baik, Tuhan Yesus baik. Ya. Ini lagi berada di Jakarta ya, sampai berapa lama Pak? Ya, saya ada di Jakarta kurang lebih 1 bulan ini. Ini memecahkan rekod kali ini saya di Jakarta selama 1 bulan. Biasanya 4-5 hari atau 1 minggu hilang, paling hebat 2 minggu. Tapi kali ini 1 bulan karena ada beberapa pelayanan yang harus saya selesaikan. Ya, luar biasa. Biasanya kan agak susah ya Pak ya untuk mencocokkan waktu ya Pak ya. Ya, karena saya ada di luar, ada di banyak tempat, Ya. di pelosok-pelosok, kampung-kampung di seluruh tanah air di Indonesia ini. Dan terima kasih Pak sudah hadir di Diaspora TV. Dan sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu Pak. Ya, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima. Saat ini Tuhan kami bersama hamba-Mu Bapak Aliudin, kami ingin berbincang-bincang Tuhan tentang pengalaman beliau dalam menjalankan pekerjaan-Mu di setiap daerah dimanapun dia ditempatkan. Ya Tuhan, berkatilah acara ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar semua apa yang kami perbincangkan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, God Lovers, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Ya, barangkali Anda juga memberikan saran bagi kami, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah dan kami tunggu saran-saran dan masukan dari Anda semua. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi karena dengan begitu Anda akan menjadi orang yang pertama diingatkan oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Ya, Pak Aliudin, sesungguhnya apa alasan yang sangat kuat sampai hambanya menempuh pelayanan model keliling-keliling dari desa ke desa, dari daerah ke daerah? Apa motif utamanya Pak? motif utamanya dikarenakan sebelumnya saya kan tidak ada rumah, tidak punya rumah. Dan saya coba mengekspresikan diri saya, ya. Saya berjalan dengan istri saya ke banyak pelosok-pelosok. Karena di pelosok-pelosok kan tidak tahu banyak saya. Dan saya berpikir begini, saya itu masih muda, ya, masih muda. Jadi pelosok-pelosok pedalaman itu sebisa mungkin saya bisa jangkau selagi saya masih muda. Nanti kalau saya sudah tua, saya sudah susah lakukan itu. Jadi terkadang saya alami dengan situasi ya, ekstrim, ya, cuaca yang ekstrim, medan pelayanan yang kurang baik, kurang bagus, ya, atau tidak bagus saya alami gitu. Tapi saya jalani terus penuh sukacita. Saya berpikir begini, kan saya ingin tahu banyak wilayah, banyak daerah. Saya rindu pergi ke mana-mana supaya saya tahu. Kebetulan moto ilahi, pesan dari Yesus, pergilah ke segala bangsa, semua orang, segala makhluk. Ya pergi, baptis, ajar dalam nama Bapa, Putra dan
Roh Kudus. Dan itu juga tertanam dalam diri saya. Ya saya pergi aja, saya pergi kemana kadang-kadang saya tidak tahu, bagaimana saya tidak tahu, ongkosnya berapa juga saya tidak tahu. Yang jelas saya pergi. Betul, aku menyertai, Tuhan menyertai saya sampai saat hari ini. Ya Tuhan membuktikan saya bisa pergi kemana-mana, tidak terpikir saya, tidak dalam logika saya. Tuhan menyertai saya sampai saat hari ini. Ya. Ya. Jadi motif utamanya adalah pengen jalan-jalan mumpung masih muda ya. Masih muda ya, masih muda, dan itu moto ilahi juga kan. Iya. Memberitakan kabar baik. Kalau saya beritakan di Aceh tidak mungkin. Ya kan? Iya. Mustahil itu. Ya, jadi menggenapi amanat agung Amanat Tuhan Yesus. agung, ya amanat agung. Pergilah, jadikanlah Segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, nah ada banyak orang yang bertanya, bagaimana Pak Aliudin mengorganisasikan pelayanan ini, Pak? Ya, saya jalan dengan isi saya. Ya, saya atur sendiri, saya buat sendiri, dan saya danai sendiri. Awal mulanya bagaimana saya memfasilitasi diri saya. Saya datang ke Tanah Abang, saya beli baju 35.000, saya jual 50.000. Saya beli baju 72 atau 75.000 kan grosir kan, saya jual 100.000. Saya bawa 20 kilo, isi saya 20 kilo, nanti saya buka di Sungai Hulu Mahakam atau di pinggir jalan. Saya buka, kan orang tertarik lihat, mereka beli terus berjalan begitu. Kadang-kadang ada gereja yang saya layani, mereka tanya, Pak Ali ini pelayanan bagaimana disupportnya? Siapa yang support? Saya sendiri. Bagaimana caranya? Saya bawa pakaian. Oh jadi Pak Ali itu jalan bawa pakaian? Iya. Jadi ini sekarang bawa pakaian? Iya. Ada pakaian, ada. Buka aja di gereja. Kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang cukup mengerti saya bisa buka di gereja. Tapi tidak semua gereja yang bisa dilakukan seperti itu gitu ya. Nah, saya buka, saya jual, isi saya nanti yang atur semua, saya hanya khotbah bicara ya. Kalau enggak saya buka sendiri. Saya buka di pinggir Sungai Hulu Mahakam, turun dari kapal, saya buka, orang tahu saya pedagang. Ya, di Papua juga begitu, ibu-ibu makan pinang, mama izin, mama permisi, ada apa? Mama ada pakai, tidak. Saya coba tunjukkan ini. Tidak. Begitu dia lihat, apa itu? Wah, ada daster, ada. Kita tadi bilang tidak, akhirnya jadi ya gitu. Ya, jadi pendekatannya ya. Ya, cukup unik saya lakukan ini. Ya, jadi tidak tergantung banyak dengan orang gitu. Saya lakukan sendiri, saya buat sendiri. Tapi akhir-akhir beberapa tahun lalu dibatasi dari penerbangan, tidak boleh bawa bagasi. Tapi puji Tuhan, tahun-tahun ini terbuka lagi, masuk lagi 20 kilo. Dan bisa saya bawa. Tetapi sekarang sudah mulai banyak orang kenal saya, jadi saya dengan mudah bisa masuk satu gereja dan nanti mengalir sendiri dia. Iya. Mengalir sendiri. Jadi dari hasil penjualan itulah yang itu menjembatani saya, membiayai transport saya. Kadang-kadang terbang mahal waktu itu, zaman-zaman waktu itu bisa 500.000, 700.000 gitu kan. Jadi itulah yang menjembatani saya. Tertutup nggak Pak? Tertutupi nggak biayanya? Ya tertutup atau tidak tertutup kadang nggak. Saya harus habis sebisa mungkin 30% keuntungan saya gitu. Ya bisa berjalan dengan baik, dengan bagus. Ya terkadang-kadang ada orang yang buka-buka aja, cuma lihat-lihat aja, tidak beli, ada itu ya. Saya salut juga dengan isi saya, dia mau lipat-lipat, dia sabar gitu ya. Kadang-kadang saya sendiri saya menjadi tidak sabar kadang-kadang kan dengan kondisi seperti itu, tapi isi saya sabar. Jadi seperti pelayanan ini menutupi perjalanan pelayanan yang saya lakukan. Ada banyakkah saya dengar kita mau menginjili, kita butuh dana, kita mencari dana, menggalang dana. Saya pikir itu buat saya seperti malu gitu. Ya, malu ya, bikin aja sendiri apa yang bisa saya lakukan. Saya bisa jual, saya jual. Nah, saya menjual itu ya kan. Nah, kalau ada sisa-sisa saya jual murah-murah. Nah, atau saya berikan kepada orang-orang tertentu yang pantas saya berikan. Nah, dulu saya lakukan seperti itu. Nah, jadi tidak melulu mencari keuntungan besar. Tidak tergantung dengan orang. Ya. Saya tidak tergantung dengan orang sampai saat hari ini. Oke. Nah, ketika misalnya gini Pak,
mau ke suatu daerah, katakanlah ke Papua. Nah, sebelumnya bagaimana Anda mengorganisasikannya, Pak? Persiapan-persiapan seperti apa yang dilakukan? Apakah ini menghubungi dulu orangnya atau gimana? kadang-kadang cukup ekstrim saya masuk. Kalau saya menghubungi orang, saya takutnya saya belum sampai. Itu nanti bisa kecewa hamba Tuhan. Nah, kadang-kadang saya cukup ekstrim, saya masuk aja sendiri. Masuk sendiri, kadang-kadang ibu-ibu tanya. Saya tanya juga kadang-kadang, ibu orang gereja? Iya, saya orang gereja. Bapak dari mana? Begitu kan. Saya dari Jakarta. Ibu gereja mana? Nanti ditanya, dari gereja ini. Ya. Bapak dari mana? Saya dari Sumatera, orang Aceh. Bapak orang Aceh? Loh, kok orang Aceh Kristen? Nah, saya sharing. Hei Bapak, nanti ada ibadah, bisa bersaksi? Ya, saya bersaksi. Nanti pendeta lihat. Nah, nanti diizinkan bicara di gereja. Oke, jadi bisa dadakan seperti itu ya? Bisa. Saya lakukan itu. Atau satu gereja yang sekarang kalau saya kenal, satu titik aja saya bel, satu titik, nah, lalu nanti bisa ke titik-titik yang lain gitu. Saya kurang berani menghubungi jelas-jelas, saya akan masuk tanggal sekian. Saya takut tidak bisa masuk. Saya tidak masuk. Dan bikin Nah, kecewa. terpikir begitu, nanti kecewa. Biasanya kayak kalau saya masuk ke daerah, saya masuk nekat begitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan sudah banyak kenal orang, jadi saya bisa hubungin pendeta. A, B, C ini sudah jadi sekarang gitu. Lebih Dalam mudah sekarang. perjalanan waktu ya, Iya, berjalan seiring waktu. berjalannya waktu. Karena banyak orang yang bertanya, siapa sih sebenarnya yang ada di belakang pelayanan ini? Nah, yang di belakang pelayanan saya ini ya istri saya sendiri. Dialah yang mendukung saya, pelayanan saya. Saya bersyukur punya istri sangat sederhana sekali. Tidak banyak permintaan A, B, C. Dia menyusahkan saya. Karena dia orangnya sangat sederhana. Jadi dia cukup bisa mengimbangi saya yang sederhana ini. Saya aja sangat sederhana sekali sebenarnya. Hari ini cukup baik saya karena ada dasi dan jas saya ini. Kalau lihat hidup saya hari-hari, saya sangat sederhana sekali. Iya, Kalau di Jakarta ini saya naik busway, saya naik angkot. Paling hebat saya naik Gojek gitu ya, naik Gojek ya. Kalau ada keperluan tertentu berhubungan dengan isi saya ya saya naik Grab ya gitu ya. Itu yang saya lakukan. Jadi segala keuangan finansial dikelola oleh istri ya. Sama istri kami berdua. Termasuk BCA ya, Pak ya? Nah, BCA itu Bank Sentral Allah. Itu dia. Bank sentralnya Jadi kita punya Tuhan sendiri. bank sendiri ya. Bank BCA, Bank Sentral Allah. Nah, setelah keliling kemana-mana ya Pak ya, menurut Bapak, apakah pelayanan seperti yang Bapak lakukan itu efektif nggak sih Pak? Ya ini kadang-kadang masuk suatu daerah kan mereka ingin tahu ya. Mungkin mereka kalau hamba Tuhannya itu aja, mereka kan mungkin agak sedikit bosan, ya kan? Dengan datangnya kami yang agak unik ini, agak aneh lah, tapi yang positif gitu ya. Agak unik ya, mereka cukup disegarkan gitu ya. Apalagi kadang-kadang melayani KKR tertentu ya kan, cukup unik ya. Kami punya pengalaman sendiri dengan Tuhan ya. Kalau kami masuk ke pulau-pulau, kadang-kadang ke tempat-tempat orang yang belum percaya dengan Tuhan. Kayak saya masuk Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, Pulau Penyengat, pulau-pulau ya, pulau-pulau Kepulauan Riau. Ya, kita mencari ya, menjangkau orang-orang yang tidak percaya, belum percaya dengan cara bersahabat, berteman, akhirnya jadi teman, kunjungi bersama, rajin, tekun bersama mereka, hidup dengan mereka, membagi rasa, membagi kasih gitu ya. Nah, itu dulu saya lakukan seperti itu. Sekarang kadang-kadang saya bilang dengan teman-teman, orang di gunung, orang di pedalaman ini janganlah dikotbahin terus. Mari kita kasih sentuhan kasih. Aduh, Pak Ali kami merintiskan, kami sederhana. Ya, nggak apa-apa kita kasih sentuhan kasih. Mungkin beli biskuat ya, atau ciki snack gitu ya. Teh kotak. Ya 4 item aja, 4 item dibungkus ya, dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi, kita belanja, kita korban gitu. Kita korban lalu kita beri kepada mereka. Kita kasih sentuhan kasih. Dan mereka pasti senang. Ya senang sekali mereka. Dan puji Tuhan kadang-kadang ada gereja yang ya mau support baju-baju bekas. Ya, jadi siapapun Anda yang mendengarkan suara saya ini, ya Anda terbeban untuk memberikan baju bekas. Apalagi baju yang baru ya. Di pedalaman itu, di daerah-daerah itu sangat dibutuhkan gitu. Mereka perlu itu.
Kadang-kadang mereka membeli baju aja harus turun dengan jalan kaki berjam-jam. Jalan kaki ya. Apalagi dengan kendaraan. Kendaraan aja bisa 2 jam, 3 jam untuk turun. Contohnya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Saya sudah masuk Gunung Tidung Bala, suku Daa, suku Lauje, suku Bambang, suku Mauri. Itu kan suku-suku itu. Mereka turun aja bisa 2 jam. Bahkan bisa 3 jam untuk turun ke Palu. Dan kita jangkau ke sana. Kita naik sepeda motor kadang-kadang bisa mencapai 5 jam naik sepeda motor. Lalu jalan kaki. Siapa mau lakukan itu? Tetapi ya Tuhan baik. Saking rindunya saya ingin tahu tempat, ingin tahu orang, ingin tahu situasi yang berbeda. Saya jalani dengan istri saya. Sampai-sampai kadang-kadang istri saya katakan begini. Pak lo pelayanan kok seperti ini gitu. Ya karena mungkin dia kasihan dia saya gitu ya. Perjalanan sulit ya. Kadang-kadang makan apa adanya. Itu. Di Papua kadang-kadang makan ubi, keladi, pisang. Itu aja makanan. Ubi, keladi, pisang ya kan. Kita kan mau makan yang lain. Makan pecel kah. Makan bubur kah kan. Nah, di sana makanan itu seperti dan terbatas banyak hal. Ini bulan lalu. Baru-baru bulan kemarin ini. Bulan Desember kemarin. Ya bulan November, Desember saya masuk ke Maluku Utara. Nah, itu Maluku Utara itu masuk Tobelo, masuk ke Pulau Leo Rau, nah, kan? Itu cukup jauh itu. Saya dari Papua aja naik kapal Pelni. Naik kapal Pelni mencari murah. Kalau naik pesawat kan mahal. Naik kapal Pelni kan murah, lalu sampai di Ternate naik ojek. Cari murah kan? Naik ojek, naik speedboat lagi, pam, 1,5 jam bisa 2 jam itu. Lalu naik travel lagi 4 jam, kan capek, lelah itu. Setelah itu sambung lagi naik kapal kayu 8 jam, 9 jam. Katanya 8 jam, 9 jam begitu dinaikin mungkin ada apa-apa jadi akhirnya 11 jam. Kan capek itu, lelah itu. Dengan sederhananya boleh dikatakan kelas yang sangat rendah ekonomi gitu kan. Saya tidak pernah mempedulikan itu. Ya syukur isi saya selalu sama saya ya. Jadi kami jalan enjoy aja. Kita lihat budaya orang, karakter orang yang berbeda-beda, cara berbeda-beda. Nah, kita masuk, saya masuk. Tadi yang menarik adalah ketika Bapak bilang bahwa kita bisa berbagi kasih ya dengan memberikan mereka paling itu ya pakaian-pakaian tadi ya, yang layak pakai ya. Layak pakai. Ya mungkin juga God Lovers ingin terbeban ya kalau ya kita bisa salurkan lewat Diaspora TV ini dan datang aja di studio kami di Tamrin City lantai 6. Dan karena tadi seperti disampaikan oleh hambanya bahwa orang-orang gunung itu sampai ke bawah saja 2 jam bisa jadi ya Pak ya. Iya, bisa kadang-kadang bisa 4-5 jam belanja ya. Dan itu sangat memberkati mereka ya Pak ya. Nah tadi Bapak sempat mengatakan soal karakter. Nah dengan Bapak mendatangi berbagai daerah, nah Bapak pasti bisa memetakan ya Pak ya, karakter daerah ini sama si A, si B itu bisa berbeda-beda. Nah bagaimana Bapak bisa memetakan karakteristik setiap daerah Pak? Jadi saya lihat memang berbeda-beda macam-macam orang, macam-macam tanggapan, macam situasi. Gereja juga berbagai macam-macam saya kunjungi. Kadang-kadang dapat tantangan juga. Mereka curiga kepada saya, ya. Mungkin dia pikir yang negatif gitu ya. Ingin untuk kepentingan diri sendiri, memanfaatkan dia pikir. Padahal kita tulus masukkan. Kadang-kadang di tempat yang begitu ekstrim, begitu sulit, itulah kekuatan yang saya alami. Makanya bisa lihat di Facebook saya, di YouTube saya, pelayanan-pelayanan kadang-kadang seperti tidak masuk akal kan, tapi saya jalani. Nah, belum lagi tantangan kadang-kadang celaka, jatuh. Saya pernah jatuh. Sampai pingsan sayanya. Memar. Badan sudah tidak jelas, sudah hampir tidak kuat sayanya. Isi saya bocor kepala. Saya alami itu. Berdarah-darah ya kan. Itu tantangan juga kan. Ya. Di suku Dayak sana, suku Dayak.
Kalimantan Timur dari Balikpapan naik travel berjam-jam capek, lalu naik sepeda motor 3 jam tidak ada signal, tidak jalan. Nah, itu baru namanya jalan licin dan terjal. Selama ini kita dengar lagu-lagu jalan licin dan terjal. Ini saya rasakan jalan licin, hujan, terjal, ya kan? Becek-becek, saya alami itu. Jatuh, ya kan? Nah, bicara soal karakteristik tadi, menurut hambanya, karakteristik mana yang paling susah ditembus? Apakah entah daerah barat Indonesia atau daerah timur? Mana yang lebih menurut pemetaan Bapak? Ini sulit juga saya katakan. Di Papua sulit Medan, karakternya sangat berbeda, tapi mereka respon. Mereka menghormati hamba Tuhan. Mereka menghormati hamba Tuhan. Mereka begitu tahu saya pendeta, Bapak hormat. Itu penghormatan yang sangat luar biasa. Merespon hamba Tuhan, ya kan. Saya bisa tidur di rumah orang Papua, belum tentu orang mau lakukan, tapi saya mau lakukan. Kadang-kadang teman saya antar, Pak Ali tinggal di mana, di sana. Begitu saya bawa, Pak Ali itu kan orang Papua. Kenapa rupanya? Bagi saya semua orang sama. Mungkin dia berpikir, kenapa saya mau tinggal di situ gitu ya. Sangat sederhana, apa adanya. Ya, saya menciptakan sesuatu yang positif. Contohnya saya masak. Dengan saya masak, mereka kan jadi berpikir yang positif. Yes. Ya, saya masak, saya beli sendiri. Saya belanja sendiri. Saya buat sendiri, saya kasih makan keluarga itu. Nah, nanti ada keluarga-keluarga yang lain datang makan aja silakan. Nah, itu kan nilai yang positif gitu kan. Saya bisa bicara Injil di situ. Nggak ada masalah, saya bisa bicara Injil, saya bisa terangkan Injil, lewat masakan aja bisa ceritakan tentang Injil. Lewat saya jualan tadi pakaian, saya bisa juga cerita tentang Injil. Iya. Apalagi masuk gereja. Yes. Nah, jadi kalau bicara karakter memang berbeda-beda di Jawa, berbeda. Kan saya kuasai Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai saya tahu bahasa Jawa. Sampai saya tahu bahasa Sunda. Abdi teh tiasa ngomong Sunda sok. Ngomong Jawa ngerti walaupun Jawanya nyasar ya. Jadi sepatah-patah saya tahu, ya kan. Masuk ke Sumatera Selatan karakter beda lagi, Sumatera Barat, Sumatera Utara berbeda lagi gitu kan. Saya masuk ke Nias, ya Nias itu pulau-pulau yang kecil-kecil, Pulau Asu, Pulau Bawah, Pulau Tilu, Pulau Lapan, Pulau Inaku, pulau-pulau yang kecil-kecil di Nias. Bukan pulau besarnya, pulau besarnya kan seperti Gunung Stoli saya tahu, tapi sampai yang kecil-kecil saya masuk juga. Pulau Riau, Batam, Bintan, Bulu, itu kepulauan kan. Saya masuk, saya bawa istri saya bawa anak saya. Mungkin hamba Tuhan penginjil yang membawa keluarganya saya bawa itu. Anak saya masih kecil-kecil, tetate saya bawa. Berapa kali dia pindah sekolah gitu ya. Kalau bicara pindah-pindah itu sudah capek sayanya. Pindah sana, pindah sini. Kemana-mana saya bawa itu. Sampai ke Papua saya bawa anak saya. Ke Papua sana. Papua itu saya kuasai Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manokwari, Waropen, Merauke. Bahkan sampai Papua Nugini. 10 provinsi saya masuki di Papua Nugini. 10 provinsi loh. Bukan Papua Indonesia. Jadi coba nggak masuk akal kan. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, di gunung-gunung, suku Lauje, suku Bambang, suku Mori, suku-suku di atas sana. Diterjemahkan pakai bahasanya mereka. Yesus baik, pakai bahasa mereka kan. Udah damai disebutkan. Saya jalani itu. Nah, mereka itu sebenarnya yang paling dibutuhkan apa, Pak? Apakah sisi rohaninya atau juga sekaligus jasmaninya, Pak? Ya, saya berpikir makanya saya katakan tadi jangan kita seperti khotbah aja. Mereka juga butuh sentuhan kasih juga ya. Kadang-kadang mereka sangat terbatas ya. Terbatas untuk makanannya terbatas. Masa kita terlalu berharap dengan makanan yang mereka makan? Ya, tapi ya itulah seorang penginjil harus bisa hidup berkontekstualisasi ya. Berkontek dengan mereka, hidup seperti mereka, menjadi mereka, ya kan? Hidup gayanya mereka. Nah, ini gaya hidup sudah kan? Berbaur dengan mereka. Yesus saja untuk memenangkan manusia, dia menjadi manusia.
mengalami pikiran manusia, ya sama seperti manusia. Dia hidup untuk menjembatani manusia gitu kan. Ya. Paulus dia katakan dengan orang Yahudi dia seperti orang Yahudi, dengan orang Yunani dia seperti orang, tapi dia tetap seperti Kristus. Berkontekstualisasi, hidup bersama dengan mereka untuk memenangkan mereka gitu ya. Ya. Jadi saya coba belajar banyak ya, kadang-kadang masuk di pola kontekstual saya bisa menjadi kontekstual, di pola gereja di Protestan saya menjadi Protestan walaupun gaya saya agak berbeda dengan gaya-gaya Protestan kadang-kadang. Masuk di aliran karismatik saya menyesuaikan diri seperti karismatik. Padahal saya ini pelayan kontekstual ya, mencoba situasi apapun saya coba cocokkan diri saya gitu. Ya, saya coba masuk, ya, itu yang saya lakukan sampai saat Ya. hari ini. Artinya bisa kita katakan bahwa orang-orang yang berada di daerah-daerah terpencil itu tidak saja hanya butuh firman ya Pak ya. Ya, ya. Mungkin di kota ini, di kota-kota ya, orang bisa mengatakan bahwa ya manusia bukan hidup dari roti saja, tapi sesungguhnya dari firman. Mungkin di kampung-kampung bisa berbeda ya Pak ayatnya Pak ya. Ya, bisa. Manusia tidak hidup dari firman saja, tapi dari roti juga. Dari roti juga. Di kota juga seperti itu. Kadang-kadang kita lupa dengan, saya ada kunjungi kemarin ya sama teman saya ini. Ya. Kami ke pinggir rel kereta api ya kan. Mereka hidup di pinggir rel kereta api. Ya mereka juga perlu sentuhan ya. Mereka mencari mengais ya kerdus, Pemulung-pemulung koran ya. kan. Mereka sentuh. Tapi kan tidak semua pelayanannya sama. Jadi bagi pelayan-pelayan gereja, jangan menganggap pelayanan gereja lebih penting. Bagi pelayan-pelayan kontekstual yang turun, jangan menganggap pelayanan gereja itu tidak penting. Ya mari kita satu tubuh ya, karakter yang berbeda. Bagi pelayan-pelayan ada saya dengar teman-teman, wah tidak baik bicara di media ini ya. Mari tujuan langsung. Iya, Tuhan berikan pelayanan itu berbeda-beda. Jangan seperti mencemooh pelayanan kayak karakter seperti ini kan. Ini kan media live YouTube. Mari kita keluar dari situ, kita bergerak. Loh, saya berpikir sekarang begini, karena saya ada di seperti ini juga, saya ada di gereja juga, saya ada di mimbar, saya ada di kontekstualisasi dengan mereka, saya hidup seperti mereka. Kadang-kadang saya dengan tetangga-tetangga di Jakarta ya, dengan tetangga-tetangga isi saya hidup seperti mereka, ya kan? Saya bersama dengan mereka, saya berbagi kasih, makanya mereka jadi kenal saya ya, saya gitu. Tapi tetap berkarakter Kristus. Ya tetap. Itu dia ya. Tapi pesan saya ini bagi teman-teman, rekan-rekan pelayanan itu berbeda-beda. Jadi jangan menganggap pelayanan saya lebih bagus daripada pelayanan Anda atau pelayanan lain. Kita bersinergi bersama gitu ya. Ya. Itu penting gitu. Ada saya lihat teman-teman, mari jangan selalu bicara di YouTube. Ada yang bilang begitu kan. Mari kita bergerak. Dia bicara begitu, padahal dia bicara di YouTube. Apalagi dia bilang, saya tidak mau lagi bicara di YouTube itu kan. Saya tidak mau bicara di YouTube, itu nggak baik, nggak bagus. Saya tidak mempopulerkan. Ternyata dia sekarang itu kan seperti apa gitu ya. Ya. Jadi janganlah menjudge. Kita punya cara lain. Betul. Ya, gayanya lain ya, karakter beda lain. Pentakosta dengan gaya lain, Bethel dengan gaya lain, Protestan dengan gaya lain, Katolik berbeda dengan lain. Jangan menghakimi, wah itu tidak benar, itu sudah minta maaf bahasa kasarnya itu neraka. Nah, ya kan, neraka. Teman saya bilang ini neraka, teman saya bilang ini neraka, ini jadi begini. Saya konteks saya hanya tersenyum aja. Saya hanya tersenyum. Waduh, inilah cukup banyak pelayanan yang berbeda-beda. Iya. Ya, Tadi berbeda. membangun sinergi. Ya. Dan tadi itu bahwa dalam pelayanan kontekstual seperti yang Bapak jalankan adalah sangat perlu untuk membangun komunikasi dengan gereja-gereja lokal ya. Ya, bersama kan. Nah, bagaimana Bapak membangun ketika mengunjungi sebuah daerah? Kadang-kadang kalau sebuah daerah itu mengadakan tanya jawab kayak seminar kecil, ya saya welcome kan. Saya bagikan pemahaman saya, pengertian saya. Mereka tanya jawab ya kayak seminar saya berikan, ya kan. Itu mendekati buat mereka. Atau kadang-kadang KKR kan, kami kan berbeda ini kan dengan karakter, iman, semangat, pengalaman yang berbeda. Mereka senang gitu ya, kita maju, kita lakukan. Sekalipun kadang-kadang ada gereja-gereja, ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang tertentu yang kurang senang, itulah karena perbedaan.
Ya. Nah, mereka Dan menganggap ada kecurigaan juga kan? curiga juga. Curiga, dia pikir ada motivasi apa atau Jangan-jangan domba saya diambil. gitu kan. Jangan-jangan padahal saya bukan merintis, saya bukan menjadi gembala kan, Iya. ya kan? Dan saya tidak merusak doktrin kan. Saya belajar juga tentang teologi ya, saya sekolah Alkitab kelas 1, kelas 2. Saya juga belajar teologi ya, saya selesaikan sarjana teologi saya. Iya. Saya belajar juga kontekstual. Artinya di wilayah doktrin tidak diganggu ya. Tidak ke sana arah pelayanan Bapak. Ya, saya tidak ada ke sana, tapi orang curiga. Pasti ada yang curiga. Kayak contoh, minta maaf bagi teman-teman rekan-rekan gereja-gereja Protestan, kadang-kadang juga curiga. Menganggap saya berbeda. Bagi kalangan karismatik juga berbeda. Siapa ini? Dari mana ini? Gitu kan. Karena kemarin di Maluku Utara saya alami. Dia tanya jelas tuh, dari apa? Motivasinya apa? Bagaimana? Padahal dia baru kenal sekilas seperti negatif sekali. Itu saya alami kemarin. Bagaimana Bapak menjawabnya? Saya menjawab dengan penuh kasih. Ya, saya menjawab, saya datang, saya ini menjalani moto ilahi ya, pesan surga, pesan Tuhan. Saya lakukan. Saya atur sendiri, saya buat sendiri. Mungkin mereka berpikir, wah ini ada maksud tertentu. Mungkin mencari uang. Contoh dia pikir kan, mencari kepentingan, keuntungan, mungkin dia pikir. Mungkin ada oknum-oknum tertentu yang sudah melakukan seperti itu, terimbas dengan pelayanan-pelayanan yang seperti saya jalani itu, atau seperti teman-teman lain jalani, menjadi imbas dampak yang negatif dan gitu. Trauma. Iya, mereka trauma mungkin ya, bisa jadi juga begitu, atau membawa ajaran-ajaran yang salah, karena gereja kalau sudah masuk ajaran yang salah, sudah susah kan memperbaikinya. Ya. Memperbaikinya susah gitu. Dan itu kita bisa mafhumin ya, kita bisa maklumi ya. Ya. Dan Pertanyaan-pertanyaan susah itu. saya katakan ini bagaimana. Pasti nanti ada yang tanya, ajaran yang negatif itu bagaimana? Kalau saya jelaskan lagi di poin ini sangat sulit. Ya. Tentunya saya agak hindari ini ya. Saya sangat memohon siapapun Anda yang menyaksikan suara saya ini bisa membayangkan ini, ajaran-ajaran yang negatif. Saya hanya orang kontekstual ya, kontekstual. Saya cukup bisa beradaptasi dengan medan situasi apapun. Karena saya pada umumnya tidak membawa orang-orang yang saya bawa itu untuk berpindah ke agama ya. Yes. Bukan itu yang inti buat saya. Ya. Karena saya terangkan kepada mereka, agama tidak menyelamatkan, Ya. tapi iman percaya kita kepada anak manusia Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita. Kita beriman, kita percaya, kita taat, kita mengarahkan iman percaya kita. Bahasa saudara-saudara seberang, mengkiblatkan arah kepada Injil ini. Injillah kekuatan Allah, Injillah kebenaran, Injil itu firman. Firman yang menjadi manusia, firman itu hidup. Firman hidup itu, kebenaran itu, arahnya ke sini. Ini yang paling utama. Jadi doktrinnya bagaimana, caranya bagaimana, maksudnya benderanya apa itu tidak penting buat saya. Menjadi tidak buat penting. Saya tidak terlalu penting itu benderanya apa. Iya. Sekalipun saya punya organisasi, saya tidak terpusat, wah kamu harus masuk ke organisasi saya, tidak. Ya, Tidak ya, seperti ya. itu sayanya. Karena tujuannya adalah lebih pada ini sebenarnya, membangun pertumbuhan iman ya, mengingatkan dan juga mungkin istilah di handphone itu di charge ya Pak ya, dengan pemberitaan Injil dari Pak Aliudin ya. Ya, saya juga punya orang-orang sekalipun terpilah-pilah, ada di A, di B, di C. Ini cukup unik pelayanan yang saya lakukan ini. Ya, mereka cukup menghormati saya. Ya, boleh dikatakan saya seperti mentornya mereka juga gitu. Jadi dengan kata kasarnya saya juga punya jemaat. Meskipun tidak di satu tempat. Dan tanggung jawab saya. Kenapa saya katakan tanggung jawab saya? Kadang-kadang mereka punya masalah, punya persoalan, mereka kan limpahkan ke saya juga. Saya juga bertanggung jawab kan. Tidak hanya bertanggung jawab secara rohani, tetapi jasmani juga. Termasuk rohani, jasmani juga jasmani kadang kan. Untuk merekrut mereka, untuk merangkul orang-orang yang baru, orang-orang yang sederhana gitu. Iya, mantap. Ya, God Lovers kini juga Anda memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talk show ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan kris yang tersedia.
Jangan lupa bubuhkan angka 04 di belakang nominal donasi saudara. Dan mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lover semua. Terima kasih. Ya, kami juga mengundang Anda untuk ikut ya pada Sekolah Orientasi Melayani atau SOM yang akan dimulai pada 1 Maret 2023 setiap hari Rabu pada pukul 18.30 sampai 20.30 WIB melalui Zoom. Ya, silakan Bapak Ibu mendaftar di nomor WA yang ada di layar kaca Bapak Ibu semua. Ya, lanjut ke pelayanan Pak Aliudin. Pak Aliudin tadi mengatakan bahwa banyak juga teman-teman ya yang membantu Bapak. Dan salah satunya sudah terhubung dengan kita di ujung video Vmix Call, Bapak Victor. Ya, selamat siang Pak Victor. Selamat siang, shalom. Shalom Pak Victor, apa kabar Pak? Baik dan luar biasa. Haleluya. Pak Victor, sejak kapan berkenalan dengan Pak Aliudin ini? Bisa cerita? Ya, puji Tuhan. Saya berkenalan dengan beliau, dengan Pastor Aliudin ini. Kebetulan di Cianjur itu ada sekolah Alkitab Cianjur. Dan juga ada STTC-nya, Sekolah Tinggi Teologi Cianjur. Jadi tahun 1995, saya masuk tingkat 1 dan beliau masuk tingkat 2. Dan kebetulan, bukan kebetulan juga, itu sudah memang rencana panjangnya Tuhan bagi kami. Saya sekamar dengan beliau, seasrama, lalu kemudian kita itu berhadap-hadapan. Ranjangnya begitu. Saya mengenal beliau waktu masuk sekolah Alkitab itu, beliau sangat menikmati akan sekolah Alkitab itu. Saya katakan sangat menikmati karena di sekolah Alkitab itu rata-ratanya yang sudah banyak mengenal tentang Tuhan. Sudah percaya karena itu merupakan syarat utamanya. Sudah percaya lahir baru, lalu kemudian dia sudah dibaptis. Dia sekolah Alkitab. Dan juga ada yang namanya training center, TC, seperti itu. Di gembala lokal itu sendiri. Nah, saya melihat kehidupan hari-hari beliau, karena seasrama, kebetulan juga sekamar. Saya tahu persis bagaimana beliau ini. Di sela-sela istirahat, karena kita ada sesi-sesi yang harus belajar, saya melihat beliau ini, dia kebanyakannya baca Quran, seperti itu ya. Artinya dia pengen belajar tentang teologi dan dia juga karena dari latar belakang Muslim seperti itu. Dan waktu itu saya berkata dalam diri saya, Tuhan, kira-kiranya setelah tamat dari sekolah Alkitab ini, dia mau dituntun Tuhan mau kemana? Itu yang jadi pertanyaan saya. Nah, akhirnya tahun 2016 atau 2015 kami ketemu. Itu kurang lebih sudah 20 tahun. Karena 95 kami tamat. Nah, 2015 atau 2016 itu kami ketemu. Dan saya begitu kaget ketemu dengan beliau. Beliaunya sudah rapi, sudah pakai jas yang sepertinya yang sudah pakai dasi. Dulu itu kecil sekali. Ya, kurus ya? Kondisi fisiknya. Ya, sangat kecil, saya tahu persis dia itu. Dan dia memang ya begitulah, hidung mancung dan ya seperti itulah dia punya keistimewaan. Nah, saya bilang sama dia, kebetulan dia juga bawa alumni kita satu orang waktu itu datang ke kota kami, ke kota Bitung. Lalu kemudian saya berkata, pelayanan di mana sekarang? Lalu dia berkata, kalau kamu mau ikut silakan. Oh iya, saya ngomong begitu karena teman saya, karena saya tahu dekatnya dia. Saya kasih tahu, kadang-kadang odol saja dia tidak ada. Sabun mandi aja dia tidak punya. Bayangkan itu, saya kadang-kadang miris, oh Tuhan, apakah yang terjadi dengan beliau ini ketika dia masuk sekolah Alkitab? Iya, seperti itu, dia ketawa tuh. Kadang-kadang yang paling sering dia itu lakukan terhadap saya, dia meminjam setrika. Karena siswa maupun siswi yang sekolah harus diperlengkapi dengan yang namanya setrika. Dia setiap kali saya pinjam setrika, ya silakan ambil, saya bilang. Karena saya taruh di bawah kolong ranjang.
dan juga odol dan juga apa, dia tetap seperti itu. Nah, akhirnya saya langsung berpikir betapa miskinnya beliau ini, betapa berkekurangan orang ini ketika dia masuk sekolah. Karena saya lihat dari odol pun tidak ada, sabun tidak ada, lalu kemudian setrikaan pun tidak ada. Betapa ini tahun 95 ya, bukan seperti sekarang. Sekarang sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi saya melihat sesungguhnya dengan mata kepala saya ini, saya melihat beliau memang ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, luar biasa, Tuhan angkat beliau. Iya. Nah, lalu kemudian tahun 2016 itu kita ketemu. Dia ngomong kepada saya, dia bilang, ayo kalau kamu mau kita kesini. Nah, waktu 2016 itu belum COVID, ya. Nanti di 2019, 2020 COVID. Dan belajar dari rumah, karena kebetulan di tempat kami itu ada yayasan kecil, ya. Kami bergerak di bidang pendidikan dari TK, SD, SMP sampai dengan SMPK sederajat SMA. Dan saya berkata kepada istri saya dan anak-anak saya, di tahun ini, tahun 2023 ini, saya mau ikut beliau. Saya mau ikut beliau karena semua pelajaran-pelajaran harus dilimpahkan karena saya bagian olahraga, guru olahraga. Jadi saya bilang bolehlah dikasihkan ke guru wali kelas, nanti guru wali kelas yang menangani akan pelajaran ini. Jadi saya bilang saya punya kesempatan untuk pelayanan kontekstual. Jadi kami start dari Bali, lalu kemudian ke Semarang. Setelah selesai dari Semarang, kami ke Jakarta. Kami juga ke rel-rel kereta api seperti yang sudah disebutkan tadi. Saya melihat betapa beliau sangat peduli terhadap kaum yang miskin papa sekalipun. Saya kadang-kadang menitikkan air mata karena beliau sangat memperhatikan. Dia sampai ngomong begini, dia suka panggilnya saya Om, padahal saya juga panggilnya dia Bang. Saya juga mikir-mikir, siapa yang lebih tua nih sebenarnya. Nah, saya menghormati beliau karena dia adalah senior saya. Lalu kemudian saya melihat bahwa beliau sangat mengasihi. Lalu kemudian dia bilang, di sanalah saya pernah tinggal dulu. Di Keramat Sentiong, di pinggiran rel kereta api. Saya melihat seperti itu, oh Tuhan, betapa mirisnya orang yang tinggal di rel kereta api. Mereka sangat membutuhkan sentuhan kasih. Kami pun sempat ngobrol, ada beberapa orang yang kami interaksi seperti itu, ngobrol. Mereka membutuhkan. Dan siapa lagi kalau bukan kita? Kita bukan saja sekedar bisa ngomong di mimbar, kita bisa ngomong di komsel atau di apapun itu yang bentuk-bentuk pelayanan. Tetapi pelayanan ini saya kira adalah pelayanan yang menyentuh sampai kepada orang-orang yang miskin sekali. Luar biasa. Itu yang boleh Nah, Pak Victor, ya. melihat pelayanan yang kontekstual dan Bapak udah mulai join dengan Pak Aliudin. Apa yang menjadi harapan Bapak kepada Pak Aliudin ini, Pak Victor? Ya, harapan saya karena beliau sudah hampir schedule-nya itu, jadwalnya itu, mulai dari Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, bahkan daerah Ternate, sampai ke Papua sekalipun. Dan saya sudah dengar juga dari beliau bahwa dia juga pelayanan ke Malaysia, Singapura, bahkan sudah pernah juga ke luar negeri. Harapan saya kira pelayanan seperti ini harus tetap dipertahankan. Karena amanat agung yang Yesus katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai 20, dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi artinya kita harus pergi. Kata pergi itu kata kerja. Kita harus pergi. Ya, kita harus pergi menjadikan semua bangsa, tidak terkecuali seperti Pak Ali tadi katakan bahwa ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Minahasa, ada suku Sangir,
ada suku Nias, masih banyak suku-suku yang ada, suku Batak, itu masih banyak suku-suku yang mungkin saat ini juga belum tersentuh akan Injil. Nah, itulah ketika kita ditaruh sama Tuhan, hati untuk melayani. Saya kira hati yang benar-benar rindu melayani Tuhan, mari kita melayani secara kontekstual, yang punya waktu, kita layani. Kalaupun tidak punya waktu, dananya, doanya pun boleh sampai kepada kami. Itu saja. Haleluya. Amin. Baik, Puji luar biasa. Ini berarti bertambah lagi teman Pak Aliudin ya. Jadi paling tidak ada teman sejawat ketika pergi kemana-mana ya. Luar biasa. Mungkin Pak Ya. Aliudin ingin mengatakan sesuatu kepada rekan Anda ini. Ya, saya teringat sekali waktu masa-masa di sekolah saya pinjam odol, sabun ke beliau. Jadi beliau tahu sekali. Dan kemarin kami ada kunjungi di pinggir rel kereta api, itu sentuh hati saya. Ini betul-betul harus ada sentuhan kasih begitu ya. Jangan berpikir di pelosok, di desa, di kampung, di Jakarta masih ada seperti itu ya. Mereka tinggal sangat terbatas dengan tenda apa adanya. Itu yang kita datangi tidak ada tendanya ya. Tidak ada tendanya, kami datangi tidak ada. Beratapkan langit. Oh ya? Itu beratap langit itu betul. Wah, Jadi kalau luar biasa. hujan dia lari ke tenda orang Pasar. lain, ke tempat orang lain Iya. atau ke warung gitu ya. Ibu tua, sudah tua ibu ini, dia cari-cari mengais botol-botol kan, Barang-barang bekas. kerdus-kerdus kan. Itu saya lihat langsung. Saya bilang sama beliau, mari nanti kita kasih betul-betul sentuhan kasih ya, mungkin kasih bentuk apalah kayak supermi, beras, gula ya, mungkin kasih love gift sedikit begitu ya. Jadi makanya saya katakan kadang-kadang di tempat-tempat di desa-desa, kampung-kampung butuh sentuhan kasih. Makanya saya katakan kadang-kadang pakaian bekas bagi Anda yang tidak mau membantu dana, enggak apa-apa. Mungkin Anda bisa kasih pakaian bekas yang layak dipakai. Nanti saya salurkan, saya sudah coba salurkan ke gunung-gunung Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Di gunung-gunung itu pakaian bekas ya. Yang tidak mau memberi pakaian bekas juga tidak apa-apa. Anda doakan pelayanan yang kami lakukan, kami buat sendiri, kami danain sendiri, kami atur sendiri, kami buat sendiri. Ya, ini yang kami lakukan sampai saat hari ini. Ya, Luar ini yang saya biasa. lakukan. Amin. Baik, oke. Ini pelayanan yang perlu kita support terus dan kita doakan, itu yang paling penting. Terima kasih Pak Victor atas partisipasinya siang Ya, ini. terima kasih. Sampai ketemu tuh Ya. Pak. Sampai ketemu, Tuhan Ya. Yesus berkati. Salam. Ya, terima kasih Halo. ya, Brother Sama-sama. Victor. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Berkati. Nah, ini Pak Aliudin ini terkenal sebagai seorang pendeta yang juga pintar memasak. Ya, tadi beberapa kali disinggung bahwa salah satu pendekatan yang sangat efektif juga adalah dengan mengajak tuan rumah memasak. Memasak. Nah, ini bagaimana ini ceritanya bisa Bapak pintar memasak ini? Ya, minta maaf karena isi saya kan dia suku Betawi. Orang Betawi itu masak simpel aja. Paling hebat sayur asem, sayur asem gitu ya, atau opor, atau ayam dikecapi ya, kecap gitu kan, atau digoreng-goreng. Sedangkan saya orang Sumatera suka makan, suka makan. Nah, kami di Aceh itu masak gulai, masak kari, masak yang macam-macam jenis gitu kan. Jadi saya lihat isi saya sederhana, nggak mungkin saya marah-marah kepada isi saya. Saya marah-marah karena dia tidak tahu masak. Jadi saya belajar masak. Ya, saya belajar masak karena sebelum-sebelumnya pernah saya disuruh-suruh oleh kakak saya, mama saya suruh-suruh parut kelapa, dan saya pernah lihat teman saya masak rica-rica. Jadi saya perhatikan, oh begini caranya. Jadi saya coba-coba, ya saya mengalami banyak juga kegagalan, keasinan, tidak enak, kepedesan atau pahit gitu kan. Kalau banyak jahenya kan jadi pahit gitu kan. Jadi karena ada pengalaman-pengalaman begini, jadi terlatih. Makanya sekarang terlatih saya masak. Masak rendang oke, masak gulai oke, masak macam-macam saya oke. Makanya saya munculkan di YouTube saya masak macam-macam jenis ya. Yang tidak perlu saya sebutkan di sini, macam-macam jenis saya masak.
lewat masakan ini jadi terlatih. Sekarang istri saya jadi pintar masak karena dia dampingi saya terus. Yes. Kalau ada masakan tertentu yang betul-betul saya tidak tahu, saya lihat di YouTube ya. YouTube kan sekarang dunia YouTube sangat luar biasa. Masak caranya begini, saya coba-coba, jadi akhirnya saya tahu masak. Lewat masakan aja saya bisa menjadi pelayanan itu. Saya bisa mengajar mereka masak. Ya, nanti bisa lihat di YouTube saya atau di Facebook saya, lihat itu saya masak-masak berbagai macam masakan. Di gunung-gunung di Malaysia saya masak. Apa aja benda saya masak, biawak saya masak. Mereka katakan, pastor, are you chef? Are you chef? Mereka terheran-heran memakan masakan yang saya masak dengan racikan bumbu Manado dan bumbu Aceh saya mix gitu, jadi masakan gitu. Rendang, kalau biasa kan rendang 6-7 jenis bumbu sudah. Kalau rendang saya bisa 20 jenis bumbu yang berbeda, jadi rendang yang berbeda gitu, racikan saya sendiri. Nah, begitu. Semoga kapan-kapan kita juga bisa masak nanti di sini coba ya, masak. di Diaspora TV ya. Oke, kembali ke pelayanan yang sangat luar biasa, keliling dan keliling. Nah, pernah punya pengalaman nggak, Pak Ali? Pengalaman apa ini? Pengalaman ditolak oleh suatu daerah tertentu. Ya kayak tadi saya katakan hampir tertolak saya dengan rekan hamba Tuhan, pendeta, karena dia tidak kenal saya kan. Ada istilah gini, tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Nah, dia tanya negatif gitu. Itu saya tahu sekali karena pertanyaan sangat-sangat negatif. Dia pikir saya mengambil keuntungan sesuatu di wilayah itu gitu ya. Mungkin nanti dia akan dengar dari orang-orang lain baru dia akan diam gitu. Nah, jadi kayak negatif. Jadi hubungan pembicaraan itu kayak seperti musuh. Terkadang terjadi seperti itu. Itu pengalaman yang buruk saya alami. Pengalaman buruk yang lain ya seperti ya curiga orang ya kan, seperti saya katakan tadi, atau ekstrim cuaca. Kendaraan yang saya naik truk isinya batu, kayu, batu, berjam-jam, berhari-hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Bayangkan naik truk 4 hari. Pegel. Batu isinya, ya kan? Dengan kayu, batu, kayu. Tidurlah bagaimana tidurnya itu, harus tidur. Saya alami ini di Papua ya, kendaraan di sana sangat terbatas, atau di Kalimantan. Saya naik pick up numpang. Kadang-kadang transport terbatas ya kan. Ya, namanya kita melayani dengan iman apa adanya dan berdua, kali 2 aja. Saya berjalan kali 2 dengan istri saya, tapi tidak mengurangi rasa sukacita. Istri saya itu kalau saya naik truk aja senang sekali dia. Wih, gembira kali naik truk itu ya. Ya saya bersyukur punya istri yang sangat sederhana. Naik truk aja senang sekali dia. Apalagi naik beca aja senang sekali dia, ya kan. Bukan dia bangga sekarang naik Grab, naik Gokar. Justru yang agak unik-unik isi saya ini dia senang gitu kan. Nah, dan tadi saya sudah katakan masak ya. Akhirnya karena banyak makan hati-hati juga. Hati-hati, ini pengalaman buruk saya. Ada makan, dampak akhirnya negatifnya. dampak makan kan. Oke. Makan, saya suka masak, jadi makannya banyak kan. Makan banyak, bisa 3 kali makan saya dengan porsi yang banyak karena enak. Menurut saya itu enak sekali itu kan. Enak sekali saya masak gulai, kari saya makan banyak-banyak. Akhirnya cek kesehatan saya alami kemarin, saya cek kesehatan. Diabetes. Gula darah sangat tinggi sekali. Sampai 500 sekian. Orang 300 sekian aja atau 400 sudah ngeri itu diabetes. Saya 500, saya tidak pernah cek kesehatan saya. Saya bayar BPJS setiap bulan dan mengikuti berapa tahun ini. Akhirnya saya cobalah, saya pergunakan BPJS saya. Saya coba masuk di Karolus, ya, Rumah Sakit Santo Karolus. Saya coba aja medical check. Pantesan saya pikir kok saya selalu ke belakang terus, buang air kecil terus tiap malam, terganggu tidur saya. Begitu saya cek gula darah tinggi 500 sekian. Akhirnya dokter kasih obat ya beberapa hari, lalu kembali lagi terus ya continue. Sekarang harus pandai-pandai saya menjaga diri saya. Nah, itu saya pengalaman buruknya. Luar biasa. Nah, Pak Aliudin, artinya dari pengalaman-pengalaman dan di situ ada juga pembelajaran yang Bapak bisa pelajari. Apa sih sebenarnya kerinduan terbesar Bapak dalam yang ingin dicapai dalam pelayanan ini? Ya, kerinduan saya supaya banyak orang percaya, banyak orang bersama ya dalam keluarga Kristus ya. Saya
berjumpa dengan teman-teman seiman, teman-teman pelayanan bersama, ya enak. Saya suka bersama. Tidak suka yang kacau-kacau, ribut-ribut gitu ya. Ribut-ribut, saya suka bersama. Makanya firman Tuhan katakan alangkah indahnya jikalau saudara hidup rukun bersama, kebersamaan, saling bersama, saling, inilah yang Tuhan mau. Makanya doa Bapa kami di surga, jadilah kehendak Tuhan di bumi ini seperti di surga, bersama, rukun bersama, tidak mengejas orang, tidak menghakimi orang. Itu kan bukan hak kita kan. Kita bukan hakim, kita bukan Tuhan kan. Atas dasar apa kita menghakimi orang? Saya lihat di YouTube saya, kalau saya lihat buka HP saya lihat orang menjas saya. Ya, mengolok, menghina, mencaci, memaki yang tidak ada gunanya gitu ya. Apakah saya harus membalasnya? Saya tidak peduli, ya kan. Nah, saya tidak peduli, bukan hak saya membalas ya. Nah, saya hanya ingin membagi kasih seperti yang diterangkan tadi, membagi kasih kepada semua orang di gunung, di lembah, di pinggir rel kereta api, tidak hanya di gereja. Nah, kan? Tidak hanya di gereja, pelayanan yang saya lakukan tidak hanya di gereja. Kadang-kadang ada di kelompok-kelompok kecil, kadang-kadang ada di persekutuan kecil, ya kan? Kadang-kadang di gereja juga. Kadang-kadang saya tidak bisa salahkan gereja, saya juga terhibur dari gereja. Kadang-kadang gereja juga memberkati pelayanan yang saya lakukan, ya kan? Saya contohnya, saya khotbah di gereja memberkati, ya, memberkati saya. Berkat itulah memfasilitasi saya juga dalam pelayanan. Sekalipun saya lihat gereja benderanya bermacam-macam, A, B, C, D, Z, berbagai macam, coraknya berbeda, cara berbeda, ya kan? Firman Tuhan katakan orang yang tidak mencerai-beraikan, itu di pihak kita. Tuhan bersama dengan kita. Orang yang tidak mencerai-beraikan itu ada di pihak kita. Ya, itu yang Tuhan mau. Injil diberitakan dalam bentuk apapun, ya kan? Yang penting kabar baik itu diberitakan. Kadang-kadang Injil bisa diberitakan dengan, kadang-kadang ada teman-teman saya yang ikut motivasi tidak benar ya, saya bawa, coba-coba saya bawa. Kadang-kadang saya lihat ada motivasi yang tidak benar, saya lihat tidak benar. Ikut saya juga kadang-kadang tidak benar. Ya, kadang-kadang saya kecewa juga, ya kan. Tapi karena teman, ya saya coba bersama, ya kan. Saya tidak tunjukkan sekali, ya kan. Teman sendiri, kadang-kadang teman sendiri seperti jadi sak buat saya gitu ya. Buat saya, menyusahkan saya. Kadang-kadang ada teman-teman, Pak Ali bolehlah ikut Pak Ali, ya biar kami bawa tasnya Pak Ali, gendong tasnya Pak Ali, enggak apa-apa. Begitu dia ikut saya penginjil sederhana. Kadang-kadang bawa tas 3 kilo, isinya 3 kilo. Tidak sampai 5 kilo. Dia bawa 2 koper dia. Bukan dia bawa tas saya bawa tasnya dia. Kadang-kadang menyusahkan saya, membingungkan saya di pelayanan, di perjalanan, dalam pelayanan. Menyusahkan saya banyak. Kadang-kadang ada suka dan duka. Ya, tapi saya tidak bisa. Itulah. Jadi kalau ada teman-teman yang negatif, saya biasanya cut langsung. Langsung saya cut ya. Saya beralih. Ya, ada suka dan duka dalam pelayanan gitu ya. Saya lakukan sendiri sekali lagi. Semua saya buat sendiri, saya atur sendiri. Ya, Tuhan baik loh. Tuhan terus sertai sampai saat hari ini. Ya. Nah, pertanyaan yang sangat penting juga. Menurut pandangan Pak Ali, siapa sih atau apa yang membuat Pak Ali mampu menjalani semua panggilan ini? Saya mampu ya, pertama ya karena kekuatan Tuhan juga memberikan kepada saya menjadi bisa kuat gitu ya. Ya, tapi yang menopang saya istri saya. Ini istri saya tidak bisa pungkiri. Saya bisa bertahan, saya bisa kuat karena ditopang oleh istri saya. Istri saya tidak mengganggu saya, tidak negatif terhadap saya. Ada teman-teman melayani sungguh-sungguh, kadang-kadang pasangannya tidak sungguh-sungguh. Nah, ini tidak balance kan, tidak imbang kan. Suami sungguh-sungguh, istri tidak sungguh-sungguh, atau sebaliknya gitu kan. Jadi butuh kebersamaan. Nah, jadi kadang anak saya juga mendukung kami, mendukung saya sekarang, ya kan. Mereka mendukung karena mereka mengalami suka dan duka pada masa-masa kanak-kanak anak saya. Ya, apa contohnya makan susah. Kami tinggal di pinggir rel kereta api. Saya tinggal di pinggir rel kereta api, itu kisah nyata saya itu. Mungkin ada 3 tahun, 4 tahun saya tinggal di pinggir rel kereta api di gubuk-gubuk. Saya alami itu.
Sekarang kadang-kadang teman-teman saya lihat baru masuk Kristen sudah muncul, sudah hebat, populer, sudah diberkati. Ya. Sekarang saya tidak silau dengan begitu. Orang diberkati saya tidak silau dengan begitu. Ya kan? Saya ngalami, itulah pengalaman yang harus saya jalani. Jadi saya tersenyum aja kalau lihat teman-teman tersenyum. Apalagi kalau dia bersaksi ya. Kadang-kadang janganlah terlalu hiperbaul. Kasihan orang yang dalam kesulitan. Ya kan, dia bilang wah Tuhan baik sama saya, wah saya dapat ini, saya dapat mobil, saya dapat ini, wah haleluya puji. Kasihan yang tidak punya mobil. Itu bukan doktrin yang saya ajarkan kepada jemaah-jemaah yang saya layani ya. Saya tidak mengajar teologi kemakmuran ya. Kadang-kadang lewat masalah kita bisa melihat Tuhan, itu yang saya ajar. Lewat penderitaan kita, padang gurun kita, kesulitan kita, terpuruknya kita lihat Tuhan. Itu yang ingin saya ajar gitu ya. Lewat kepurukan itu kita dapat melihat Tuhan. Apalagi diberkati kita dapat melihat Tuhan. Alangkah sedihnya kita diberkati kita tidak bisa melihat Tuhan. Ya. Marilah itu yang saya ajarkan. Jadi kekristenan itu bukan hanya nyanyi-nyanyi haleluya, puji Tuhan, berdoa, nangis-nangis, keluar ingus-ingus gitu ya. Tapi bagaimana hidup kita ini jadi dampak buat orang lain. Jadi dampak coba. Makanya saya katakan tadi berkontekstualisasi bersama, hidup bersama. Saya suka bersama gitu ya. Sesusah apapun, sesulit apapun saya bisa berangkul gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu bahasa kasarnya, kasihan kotor kali ibu ini, sederhana, miskin sekali. Saya mau rangkul gitu. Bila perlu makan bersama gitu. Makan bagi rasa. Ya nggak perlu dari tunjukkan ini yang saya ini kan. Tapi saya sudah ungkapkan lewat hati saya ini. Ya, ada orang kan tunjukkan begini. Mari silakan yang mau membantu, silakan ini gitu kan. Saya bagi Anda yang ingin membantu, mari Anda kasih pakaian bekas kepada saya. Betul. Simpel aja itu. Ada 5 atau 10 potong pakaian bekas Anda silakan bawa ke diaspora, saya bawa. Saya akan kembangkan. Apalagi Anda membantu lebih dari itu, ya. Puji Tuhan. Ya, apa luar biasa kan? Ya. Sekali lagi terbatasnya saya, terbatasnya kami bisa buat apa yang bisa kami buat, kami lakukan. Ya kan? Nah, itu. Luar biasa. Ya. Nah Pak Ali, kan gini, Bapak ke Nias, ke Papua, dan itu kan kantong-kantong Kristen ya. Ya. Nah, sasarannya siapa Pak? Kalau ketika misalnya datang ke Nias, siapa yang disasar? Apakah mereka yang sudah jadi Kristen atau Kafasing mencari orang-orang yang belum mengenal Kristus? Ini saya hanya global ya, saya tidak bisa pilah-pilah satu-satu ini ya. Kalau dulu saya memang khususkan mencari orang-orang seberang yang tidak percaya Tuhan, yang belum percaya Tuhan. Nah, inilah penginjilan yang efektif membawa orang yang belum percaya datang kepada Tuhan. Kalau sekarang yang saya lakukan ini seperti penyegaran rohani ya, menyegarkan rohani ya. Diimbangi dengan penginjilan. Sekalipun nanti di tengah-tengah perjalanan dapat ketemu dengan orang-orang. Kemarin saya dapat anak muda ada 2-3 orang yang percaya dari seberang. Ya, saya bisa motivasi, saya bisa arahkan mereka. Nah, karena pelayanan ini kan saya lakukan sendiri. Saya tidak di bawah naungan donasi apapun, saya buat sendiri. Jadi ya atas dasar apa orang mau komplain dengan saya gitu ya. Ya kan? Ini saya lakukan sendiri, saya buat sendiri. Ini saya satu titik kecil yang melakukan seperti ini. Ada orang titik lagi yang melakukan khusus spesifik. Ada orang melayani di Aceh. Mereka bertanggung jawab di Aceh. Itu saya salut, angkat topi saya. Mereka memenangkan orang di sana. Ada orang melayani di Madura, ada orang melayani di Malaysia, khusus orang Malaysia. Bahkan ada orang yang melayani di Arab, memenangkan orang-orang Arab. Itu secara spesifik, itu saya bangga angkat topi. Kalau saya lakukan ini seperti global besar ya. Ya, titik Aliuddin ini melakukan perkara ini. Ya, ada Aliuddin lain ada. Tapi ada juga yang spesifik jelas dia melakukan, dia goalnya orang-orang yang di seberang ada. Nah, jadi sekali lagi saya tidak pegang satu doktrin golongannya yang paling benar. Saya hanya menganggap tubuh Kristus, mari kita kerjasama. Iya. Kita kerjasama, lakukan bersama. Saya tidak bisa lakukan saya dengan cara saya sendiri. Tahun lalu saya melayani di Pulau Batam, saya bina orang-orang yang sebelum-sebelumnya kenal saya tarik mereka. Itu kan tidak mudah menarik mereka, membawa bertemu dengan saya. Mereka melewati 2 pulau,
dengan transportasi yang sangat luar biasa. Nah, itu kan butuh dana juga mereka. Saya bertanggung jawab karena titik kecil. Saya bertanggung jawab dengan titik kecil saya ini. Ya, mereka bertemu dengan saya, mereka butuh makan, saya kasih makan. Itu sudah butuh dana. Dan mereka dia harus tidur. Ya kan, saya harus persis tidurnya dia. Paling enggak saya cari hotel penginapan walaupun kelasnya yang 150.000, 150.000. Saya aja sekarang saya tidur di hotel yang 100.000. Sayalah hamba Tuhan yang tidur di hotel 100.000. Mungkin hamba Tuhan lain tidur di hotel 300.000 atau 500.000. Bahkan 1 juta. Saya 100.000. Saat ini ya kan. Saya tidur di hotel 100.000. Kadang-kadang saya tawar. Belum ada kan. Hotel 100.000 bisa ditawar. Tapi bisa. Betul. Saya pencet red door 117. Saya bayar. Lalu saya tanya, Kak, bisakah bicara dengan bos? Tidak mungkin Pak, itu sudah harga paling murah. Tolonglah, nggak mungkin Pak, nanti aku dipecat. Tolonglah bicara. Akhirnya dibicara, saya bicara dengan bosnya. Harga 117.000 bisa menjadi 80.000, bisa terjadi sama saya. Luar biasa. Ya. Bisa itu, dan saya lakukan. Di Banyuwangi, hotel 100.000 saya tawar menjadi 70.000, bisa. Saat ini, dulu kan orang hotel itu 200.000, 300.000. Ini sekarang ini ya. Jadi tidak mengurangi. Ini isi saya taruh di kos-kosan. Kadang-kadang saya tidur di kosan 500.000. 500.000 saya bayar 1 bulan. Tiba-tiba ada teman katanya hamba Tuhan. Dia telepon saya, Pak Ali tolonglah saya. Kenapa? Saya ada masalah Pak Ali. Saya dalam kekurangan. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Semarang katanya. Anda tinggal dengan siapa? Saya sendiri, saya kos. Berapa Anda kos? 100.300.000. 1.300.000 minta bantuan kepada saya. Sementara saya ini tahun lalu ini saya kos 500.000. Orang kos 100.300 minta bantuan kepada saya yang kosnya 500.000, kan gak masuk akal. Saya menganggap itu bikin malu lah. Kita ikut Tuhan jangan bikin malu lah. Ada minta-minta ya, tolonglah kami mau terbang butuh dana 700.000 atau 1 juta, itu bikin malu Tuhan kan. Kalau orang tergerak silakan. Kalau enggak makanya pelayanan kalau ada saya terbang. Kalau kurang saya naik kapal laut, naik pelni. Tidak ada saya jalan kaki. Dan sampai saat hari ini tetap saya lakukan dengan istri saya. Luar biasa. Istri yang menopang. Istri yang menopang. Makanya kekuatan saya ada di istri saya. Makanya siapa-siapa Anda yang melayani, marilah kerjasama. Suami, istri atau anak. Kerjasama. Ya. Mungkin nanti ke depan kalau saya sudah tertatih, saya sudah bingung, saya bisa mengeluh dengan anak saya. Anak saya kan, tolong dulu bapak mau terbang ke sini. Atau bapak mau ke sana. Anak saya bisa jadi saya. Karena dia sudah bekerja sekarang kan. Gitu kan. Tapi selama ini saya belum ganggu anak-anak saya karena anak saya baru belajar bekerja. Namanya orang baru selesai kuliah baru belajar bekerja gitu. Tapi sudah aman. Inilah Allah Immanuel. Tuhan menyertai. Ya. Luar biasa. Dan Pak Aliudin kan dalam menjalani penginjilan ini kan tidak mudah ya. Itu butuh energi yang besar. Terutama kesehatan, kemudian ada saat-saatnya down ya. Entah dipengaruhi oleh apa, tapi yang pertanyaan adalah di saat-saat seperti apa sih Pak Aliudin itu down? Ya, kadang-kadang itu juga ada tantangan masalah di luar juga down. Kadang-kadang ancaman teror terlalu dalam ya, teror. Saya kan tidak lakukan yang negatif. Lihat saya di Facebook, lihat saya di YouTube, saya tidak menyentuh saudara-saudara di seberang, saya tidak cubit-cubit, saya tidak cubit Mr. M ya kan. Tapi ancaman terjadi sama saya. Dan itu membuat down. Itu membuat down. Tapi begitu saya connect dengan Tuhan kita kan tidak jauh ya. Dia hanya sebatas nafas, doa kan. Begitu saya connect, saya tersenyum saya. Saya terhibur. Saya bisa bersuka cita. Makanya firman Tuhan katakan mengucap syukurlah senantiasa. Karena itu yang dikehendaki Kristus, dikehendaki Tuhan. Jadi saya mengucap syukur aja. Jadi hidup mati saya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak peduli dengan diri saya tidak terlalu sayang dengan diri saya. Sekarang Tuhan kasih prinsip kepada saya begini, Aliudin nothing, Aliudin go away, Aliudin bye bye. Saya tidak terlalu peduli dengan diri saya, Tuhan peduli saya. Tuhan sayang sama saya. Sampai saat hari ini ya, saya dapat bersyukur saya melihat
Tuhan jaga kami keluarga, saya, anak saya, cucu saya. Udah punya cucu sekarang Ya, ya? saya sudah cucu. Saya pikir masih muda saya. Rupanya saya sudah jadi opung. Ya, Saya opung. sudah menjadi kakek, Opung sudah Ali. jadi opa. Ya, 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 ya. ya. Nah, tadi sempat kita bahas, Bapak cerita bahwa Bapak diperkenankan Tuhan untuk mendapatkan diabetes. Nah, sekarang bagaimana Bapak menjaga kebugaran Bapak? Saya alangkah shocknya saya shock sekali minggu lalu saya cek di Karolus, begitu shocknya saya, gula darah saya 500 lebih, dan dokter sarankan supaya saya menjaga jangan terlalu banyak makan nasi, ya menjaga pola makan, ya jangan makan yang manis-manis dengan minuman-minuman yang ekstra jos apa yang segitu kan, bersoda, begitu ya. ya, soda-soda yang ada minuman-minuman yang ekstrim cepat saji sekarang kan, ya saya disuruh hindari itu, ya karena saya tidak hikmat. Saya pikir makanan saya makan wajar-wajar aja kan. Nah, saya makan ikan, saya tidak terlalu berlebih-lebihan juga. Ternyata itu kena di saya, gula darah. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan pelayanan semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan suara saya ini, ya kita melayani kadang-kadang dijamu, kita makan, ya saya masak, saya makan banyak-banyak. Terkadang sakit penyakit, kelemahan tubuh kita terkadang karena salah kita sendiri, ya bukan selamanya salahkan iblis, setan. Ada orang berdoa, kami patahkan sakit penyakit dari setan, dari iblis kami usir. Kasihan setannya. Terkadang sakit penyakit karena salah sendiri, kebodohan sendiri. Ini saya alami sekarang. Saya banyak makan. Saya bisa satu hari itu bisa makan nasi 3 kali. Itu kan kekonyolan saya itu, makan nasi 3 kali satu hari. Ya makan nasi satu hari 1 kali ya cukup lah, ya kan. Atau 2 kali dibatasi lah sedikit, mungkin setengah piring. Tapi saya makan bisa 3 piring kalau nambah saya aja. Nah itu kan sudah kejahatan buat tubuh saya gitu kan. Ya. Tubuh kita bait Allah, tubuh kita milik Tuhan. Tapi kita hancurkan sendiri. Makanya jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kita sendiri membinasakan tubuh kita, ya akhirnya terjadi sakit penyakit seperti saya alami. Ini diabetes tinggi, ya, gula darah tinggi. Kebetulan memang keturunan saya ada itu, jadi harus saya jaga juga. Mama saya kan diabetes, jadi kan seperti menular kepada saya kan. Nah, saya nggak hikmat lagi, saya makan nasi 3 kali, ya kan. Dan aktivitas saya bukan seperti orang olahraga kan. Akhirnya kena saya gitu ya. Jadi jagalah. Ya, saya jaga, saran saya ini, siapapun Anda yang mendengarkan suara saya ini, ya semua boleh dimakan tapi ukur-ukur dimakan. Nah, jangan rakus-rakus nanti salahkan iblis, salahkan setan. Rakus-rakus itu bahasa aslinya golojo, kata orang Manado. Ya, sudah golojo, rakus-rakus, salahkan Tuhan, salahkan setan, padahal salah sendiri, ya. Seharusnya bisa panjang usia kita, jadi karena sakit itu contoh. Sekalipun kematian, ya itu ada urusan Tuhan. Tapi marilah kita, ya kan, saya rasa sekarang ini, baru saya terasa ini. Waduh, ternyata saya gula darah. Karena saya tidak pernah periksa tubuh saya ini. Baik. Oke, Ya, luar biasa ya. Hari ini God Lovers kita banyak belajar dan mendapatkan ya wawasan ya. Paling tidak bagi teman-teman yang juga menjalani atau mau menjalani penginjilan secara kontekstual ya. Mereka bisa ke daerah-daerah, dan kami dari Diaspora TV mengucapkan terima kasih Pak Ali sudah berbagi lagi dengan kita hari ini, dan mungkin di waktu yang akan datang kita terus bertemu ya Pak ya untuk Amin. Berbagi cerita tentang penginjilan Bapak di setiap daerah. Terima kasih Pak Ali sekali lagi. Salam buat keluarga. Ya, terima kasih. Ya, God Lovers semuanya, Tuhan Yesus berkati. Ya, God Lovers, terima kasih juga untuk kesetiaan Anda mengikuti talkshow kami ini. Dan saya Apose Apronius Lase bersama seluruh tim Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin. Haleluya.
selalu